Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Lisnaini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan features yang telah saya buat dalam bentuk teks dan saya aplikasikan dalam bentuk video atau penjelasan. Dan saya memberi judul feature saya, apakah pendidikan itu penting bagi kehidupan manusia. Dan saya mengambil objek ayah saya sendiri yang bernama Haji M. Nesai. Beliau lahir pada tahun 1955 di Desa Bedaro, dan pendidikan pertama kali yang ia rasakan, pendidikan formal ya, yaitu jenjang sekolah dasar. Dan pada saat di jenjang sekolah dasar, beliau langsung menghadapi tantangan susahnya menempuh pendidikan, di mana ia perlu menghabiskan waktu 30 menit untuk pergi ke sekolah dan 30 menit pulang ke rumah, itu dengan berjalan kaki selama 30 menit. Dikarenakan akses jalan pada saat itu tidak semudah sekarang, karena akses jalan pada saat itu sangat sulit. Setelah 6 tahun bersekolah di sekolah dasar, beliau harus memilih antara langsung bekerja atau melanjutkan pendidikannya. Kemudian beliau memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren di kota Jambi, di seberang kota Jambi lebih tepatnya, di pondok pesantren As'ad selama 6 tahun. Adapun tantangan-tantangan yang ia hadapi, yakni beliau harus mencari nafkah, harus mencari rezeki sambil menempuh pendidikan, di mana beliau jarang mendapatkan kiriman dari orang tuanya, mendapatkan kiriman hanya sesekali dalam bentuk beras bukan uang. Jadi beliau harus mengajar anak-anak kecil mengaji di musola untuk mendapatkan uang untuk membayar SPP dan membeli lauk dari beras tersebut. Kemudian setelah menempuh selama 6 tahun di pondok pesantren, beliau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang universitas di salah satu universitas Jambi yang sekarang namanya UIN STS Jambi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada saat itu beliau hanya menempuh selama pendidikan selama 2 tahun di universitas, kemudian pulang ke asalnya. Kemudian beliau ikut seleksi PNS, CPNS. Pada itu alhamdulillah lulus, kemudian menikah dengan seorang wanita, yaitu ibu saya sendiri, Rabia, dan memiliki 7 orang anak. Kehidupan PNS pada saat itu tidaklah seenak kehidupan PNS pada zaman sekarang, di mana pada saat itu ibu saya bercerita, ayah saya hanya menerima gaji sebesar 36.000 dan 36 kg beras pada saat itu. Dan itu yang diberikan kepada anak-anaknya dan istrinya. Kemudian ayah saya menjabat sebagai kepala kantor KUA di Rimbo Bujang, di Sungai Bengkal, pindah-pindah di Rantau Pandan. Akhirnya ayah saya memutuskan untuk melanjutkan studinya lagi untuk menyelesaikan strata satunya atau mendapatkan gelar S1 atau SAI pada saat itu. Kemudian beliau berangkat ke Jambi lagi untuk menyelesaikan pendidikannya, dan alhamdulillah beliau dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Dan tantangan yang beliau dapatkan pada saat itu, ya, beliau harus meninggalkan keluarga, meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan ke Jambi berulang-ulang, itu dari Bungo ke Jambi, Bungo Jambi selama 2 tahun. Dan alhamdulillah beliau menyelesaikan pendidikannya selama 2 tahun dan mendapat gelar SHI. Kemudian beliau diberikan tugas sebagai pembantu kepala Kemenak Kabupaten Bungo atau Kasih Rais pada saat itu, menjabat kurang lebih 7 tahunan. Kemudian beliau dipindahkan ke Depak, kantor Departemen Agama, sebagai pengawas. Dan ayah saya pensiun pada jabatan pengawas pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah ayah saya pensiun, beberapa tahun setelah itu ayah saya mendapatkan pekerjaan lagi, atau SK-nya diangkat kembali menjadi pengurus Basnas Kabupaten Bungo atau wakil ketua Basnas Kabupaten Bungo, untuk mencukupi kehidupan anak-anaknya, di mana pada saat ini sampai sekarang ini ya, masih ada 3 orang lagi anak yang masih berkuliah, di mana itu saya sendiri, anak yang paling kecil, kemudian abang saya yang di atas saya, dan abang saya yang di atas saya lagi.
sampai sekarang ayah saya masih bekerja di Basnas. Jadi kenapa saya memilih untuk mengangkat biografi ayah saya, di mana saya melihat pemuda pada atau remaja pada zaman sekarang ini banyak banyak yang berleha-leha dalam menempuh pendidikan, sedangkan akses pendidikan yang telah diberikan pemerintah maupun diberikan orang tua itu sangatlah sangatlah layak, di mana sudah banyak mahasiswa atau pelajar yang memakai kendaraan untuk bersekolah, malahan ada yang memakai kendaraan roda 4 ke sekolah. Sedangkan pada saat zaman ayah saya sekolah, mau dari jenjang SD sampai kuliah, beliau harus menempuh harus berjalan selama 3,5 jam itu pada saat jenjang SD. Di jenjang MA beliau